Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, senang sekali rasanya hari ini saya Vivi Kusuma bisa menemani Anda dalam program Bangga Jateng dengan tema Sukseskan Bian Biar Keluarga Anda Aman. Dan tentunya selama 30 menit ke depan nanti kita akan berbincang-bincang dengan narasumber yang berkompeten. Nah, Anda bisa menyaksikan tayangan ini di Simpang 5 TV melalui siaran TV digital atau melalui aplikasi JPM Stream pada HP Android Anda dan bisa Anda download melalui aplikasi Google Play Store. Nah pemirsa, di tahun 2022 ini Kemenkes RI mencanangkan program BIAN, yaitu Bulan Imunisasi Anak Nasional untuk mengejar cakupan imunisasi rutin, di mana untuk saat ini itu mencapai penurunan yang signifikan dengan adanya pandemi COVID-19. Dan tentunya untuk program ini diwujudkan sebagai upaya untuk menutup kesenjangan imunitas anak. Dan dalam pelaksanaannya nanti, ini dengan melakukan harmonisasi kegiatan imunisasi tambahan. Nah, tentunya untuk lebih lengkapnya, apa itu BIAN? Bersama kami hadir dua narasumber, yaitu Dr. Ari Wahyu Sasetyo yang merupakan Kepala Balkesmas Wilayah Pati dan Dr. Hesti Kartikasari SPA yang merupakan dokter spesialis anak RSUD RAA Suwondo Pati. Baik, kita sapa dulu nih ya. Ada Dr. Ari. Dr. Ari, ketemu lagi. Terima kasih. Gimana kabarnya, dokter? Baik, sehat. Alhamdulillah. Sehat juga ya, Mbak. Iya, betul. Terima kasih Dokter Ari, dan selanjutnya di depan Vivi ini juga ada Dr. Hesti Kartikasari. Dr. Hesti, apa kabar? Alhamdulillah baik. Sehat ya dokter ya? Siap. Baik, senang sekali rasanya hari ini kita bakal berbincang-bincang dengan tema Sukseskan Bian Biar Keluarga Anda Aman ya dokter ya. Tapi sebelum saya berbincang-bincang sama Dokter Hesti, saya mau tanya-tanya dulu nih sama Dokter Ari. Dokter, sebenarnya nih ya, apa sih Bulan Imunisasi Anak Nasional atau BIAN itu dokter? Iya, jadi gini Mbak Vivi, jadi dan para pemirsa sekalian, bahwa kegiatan BIAN itu adalah kegiatan nasional ya. Kaitannya dengan imunisasi tentunya bagi anak-anak ya, dan juga balita dan juga bayi. Dan kegiatan ini sebetulnya adalah imunisasi tambahan ya, jadi dan imunisasi kejar. Ada dua kegiatan sebetulnya dalam BIAN ya, Bulan Imunisasi Anak Nasional ini. Dan dua kegiatan ini tentunya nanti mungkin terkait dengan beberapa vaksin yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Ya, vaksinnya itu kalau untuk yang tambahan itu adalah campak, rubella. Kemudian untuk yang kejar ya, untuk imunisasi kejarnya adalah OPV, kemudian IPV dan DPT HB HIB. Ya, jadi dua kegiatan ini dalam BIAN ini tentunya mengarah untuk meningkatkan kekebalan ya, khususnya pada anak-anak. Walaupun saat ini kita sama-sama kita ketahui pandemi masih belum berakhir ya, Mbak Ibi. Mungkin itu. Baik, kemudian apa sih dok yang melatar belakangi kegiatan BIAN ini dokter? Iya, jadi sebetulnya semasa pandemi ini sudah dilakukan ya oleh pemerintah, khususnya untuk Jawa Tengah, dan kita sebagai UPT tentunya menyengkuyung ya kegiatan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah pada 7 kabupaten di wilayah SK Residenan Pati ini. Dan tujuannya tentunya adalah modifikasi ya, jadi ini adalah kegiatan modifikasi karena kita pandemi, maka ada beberapa faktor yang menyebabkan vaksinasi ini menjadi sulit ya, atau kurang diminati oleh masyarakat lagi. Jadi kita menggerakkan kembali gitu ya, karena memang kondisinya adalah banyak faktor ya, nanti mungkin bisa disampaikan juga ya. Jadi terkait dengan masih ada keraguan dari masyarakat ya, karena masih pandemi gitu ya, takut ketularan dan sebagainya gitu ya, anak-anaknya takut gitu ya, jadi orang tuanya takut anak-anaknya divaksin, diimunisasi, maka kemudian ada penurunan ya, selama 2 tahun pandemi ini, 2 tahun lebih ini terjadi penurunan kegiatan imunisasi yang ada di fasilitas pelayanan kesehatan. Iya, jadi sampai saat ini untuk cakupan imunisasi itu memang masih belum lengkap ya, dokter ya? Jadi gini, jadi di BIAN ini tentunya ini karena sifatnya adalah imunisasi tambahan, ini tidak memandang status imunisasinya. Jadi yang untuk yang imunisasi tambahan ini adalah usia 9 sampai 59 bulan. Kemudian yang imunisasi kejar ini ada di usia 12 sampai 59 bulan. Ya, dan ini tidak kalau yang
imunisasi tambahan ini status imunisasinya tidak diperhitungkan sebelumnya. Jadi sudah diimunisasi maupun tidak tetap dilakukan imunisasi tambahan. Sementara untuk yang untuk yang imunisasi kejar ini tentunya adalah imunisasi dasar maupun imunisasi lanjutan bagi anak yang belum menerima dosis vaksin sesuai usianya. Iya. Jadi 2 kegiatan itu. Jadi sebelum usia 5 tahun kalau imunisasinya belum lengkap wajib untuk mengikuti BIAN ini ya dokter Iya, ya. BIAN ini. Oke, baik. Lanjut ke dokter Hesti. Dokter, mengapa sih untuk cakupan imunisasi ini menurun selama pandemi? Kan kita tahu ya dokter ya, mungkin kemarin pandemi banyak anak-anak yang nggak diimunisasi. Nah itu kenapa dokter? Bisa dijelaskan? Ya sebenarnya ada beberapa alasan ya. Mungkin yang pertama ketakutan ya. Kita selama pandemi itu banyak ada ketakutan dari orang tua khususnya untuk mau keluar saja takut, sampai sekolah diliburkan begitu ya. Jadi takut untuk ketularan dengan orang-orang yang lain untuk datang ke posyandu atau puskesmas atau bahkan rumah sakit. Beberapa itu kita ada yang namanya hindari kerumunan begitu ya. Baru batuk sedikit sudah takut. Padahal kita tahu yang namanya anak kecil itu hampir setiap bulannya batuk. Jadi batuk saat itu sangat menakutkan, sehingga ketika orang tua mau keluar rumah membawa anak-anak mereka ada ketakutan tersendiri. Yang kedua juga dari nakes sendiri ya, tenaga kesehatan maupun fasilitas kesehatan, ketika ada melaksanakan program seperti itu, imunisasi, mereka harus memberikan safety yang lebih. Bagaimana cara pengaturan jaraknya, bagaimana pemberian maskernya, anak-anak susah sekali memakai masker. Juga bagaimana pengaturan kerumunannya, yang mana dulu yang didahulukan. Biasanya kan kita ada program sehat dan yang sakit seperti itu. Sehingga yang nakesnya sendiri pun takut tertular juga. Kita tahu ada isolasi yang seperti itu. Jadi ada ketakutan dari pihak keluarga, juga ada ketakutan dari pihak fasilitas kesehatan. Sampai kadang-kadang kami para dokter pun membatasi yang berobat yang begini-begini aja, yang ringan-ringan, coba minum obat-obat yang lain dulu, sampai seperti itu. Sehingga waktu pandemi itu memang ketakutan itu begitu mendilematis ya, sehingga akhirnya banyak program yang mungkin kurang berjalan dengan optimal. Ya, jadi hal itu yang membuat jadi menurun ya dokter ya untuk imunisasinya. Mumpung sekarang kondisinya sudah mulai stabil ya. Yeah. Jadi langsung dimasalahkan. Digalakan kembali, iya. Ya memang ada kekhawatiran dari orang tua dan kepatuhan nakes terhadap imunisasi yang aman ya dokter ya. Oke, baik. Sebenarnya saya masih pengen ngobrol-ngobrol lagi nih sama dokter Hesti, sama dokter Ari, tapi kita jeda break dulu dokter. Jadi pemirsa, kita masih berbincang-bincang mengenai BIAN itu sendiri, tentunya dengan dokter Ari dan dokter Hesti, tapi setelah jeda pariwara berikut ini. Jadi tetap di program Bangga Jateng. Baik, terima kasih pemirsa. Anda masih menyaksikan program Bangga Jateng dengan tema Sukseskan BIAN agar keluarga Anda aman. Baik, kita lanjut lagi nih berbincang-bincang dengan dokter Ari dan dokter Hesti. Lanjut ke dokter Ari. Ya. Dokter, untuk Jawa Tengah sendiri nih ya, terutama wilayah kerja Balkesmas wilayah Pati. Bagaimana sih dok untuk cakupan imunisasi dasar lengkap selama ini? Ya, jadi begini. Jadi untuk Pati dan juga 7 kabupaten kota di eks-Karesidenan Pati ini memang cakupannya belum banyak ya, jadi belum tinggi. Jadi sepertinya kekhawatiran itu memang beralasan tadi disampaikan Bu Dr. Hesti. Jadi sebetulnya saatnya kita memang melakukan perubahan kaitannya dengan pola hidup kita ya. Jadi kan normal baru ya. Jadi termasuk juga nanti normal baru untuk tata cara berkunjung ke fasilitas pelayanan kesehatan.
Ya, jadi bukannya harusnya takut, tapi kita harus prepare terhadap protokol kesehatan. Jadi yang terjadi sepertinya masih ada ketakutan nih, betul. Jadi masih ada kekhawatiran yang tinggi gitu ya terhadap orang tua untuk mengantarkan anaknya ke fasilitas pelayanan kesehatan. Ya, di kita pun sebetulnya provinsi itu mendorong hal itu ya, sehingga termasuk juga petugasnya kita bekali ya dengan protokol kesehatan yang tidak kaku, sehingga tetap anak-anak itu tetap bisa mengakses fasilitas pelayanan kesehatan dan posyandu. Ya, ini yang harusnya dilakukan juga oleh petugas kesehatan kita ya. Dan itu yang selalu senantiasa kita dorong ya, baik bagi masyarakatnya maupun untuk petugasnya juga harus kita dorong ya, sehingga terjadi BIAN ini menjadi sukses ya, cakupannya menjadi meningkat. Dan kita juga masih karena masih pandemi saat ini juga target vaksinasi kita juga masih belum bagus nih di 7 kabupaten kota ya. Jadi vaksinasi terutama untuk yang dosis kedua ini masih juga masih ada beberapa daerah ya yang berada di bawah 70%. Jadi kesadarannya harus didorong lagi. Kemudian juga untuk yang booster, apalagi booster masih di bawah 30% untuk 7 kabupaten kota di Eks-Karisidenan Pati ini. Sehingga kita berharap ini kan peran serta aktif masyarakat ya untuk melaksanakan vaksinasi ini ya, dan imunisasi ya bagi putra-putrinya, dan vaksinasi bagi kita yang dewasa ya, yang 18+. Karena dua-duanya ini adalah salah satu upaya untuk meningkatkan imunitas kita ya dalam hal untuk penyakit ini ya. Jadi semua penyakit yang bisa dicegah ini sebaiknya dilakukan vaksinasi dan imunisasi. Ya. Jadi sampai saat ini masih ada kurangnya kesadaran dari masyarakat untuk vaksin ya, dokter ya. Sehingga harus didorong terus ini. Iya. Baik, terima kasih. Lanjut ke Dokter Hesti. Dokter, ini mungkin menjadi dilema ya bagi para ibu khususnya, karena kekhawatirannya adalah vaksin apa sih dok yang diberikan saat BIAN? Program BIAN ini ada 2 kegiatan. Yang pertama ada imunisasi tambahan, yaitu imunisasi campak dan rubella tanpa memandang status imunisasi sebelumnya. Jadi apakah sudah pernah atau belum, semua tetap mendapatkan imunisasi campak dan rubella. Yang kedua adalah imunisasi kejar. Jadi anak-anak yang sesuai dengan usianya belum mendapatkan dosis vaksin yang optimal sesuai dengan jadwal imunisasi nasional, diberikan tambahan untuk mengejar yang belum didapatkan selama karena efek pandemi kemarin. Jadi mungkin saja nanti saat BIAN anak-anak bisa mendapatkan 1 kali suntikan atau bisa 2, tergantung apakah dia dosis yang imunisasi kejarnya sudah terlampaui semua atau belum. Jadi bisa 2 sekaligus. Sudah disiasati bagaimana untuk caranya mengurangi agar si anak tidak kesakitan. Sudah ada petunjuk dari teknis pelaksanaannya, berapa jarak minimal yang harus diberikan, sehingga yang sakit itu nanti yang paling belakangan suntikan yang sakit ya, sehingga anak-anak lebih tidak merasakan sakit. Karena kita tahu kalau anak itu nangis, yang nangis bukan hanya orang tuanya, ibunya ikut nangis juga gitu. Iya, pada baper ya, itu nanti bagaimana begitu. Karena kita tahu juga ada beberapa efek dari imunisasi. Mungkin orang tua sudah lupa ya waktu imunisasi kecilnya, tapi imunisasi yang kemarin kita dapatkan saat COVID, mungkin orang tua ada traumanya juga ya dok. Ya, oh imunisasi ternyata kayak gini ya efeknya ya. Jadi karena dirasa berat, mereka jadi enggan juga mengimunisasi anak-anaknya. Oh nanti takutnya seperti itu. Ya. Tapi insya Allah sudah terbukti dengan imunisasi yang sudah kita lakukan selama bertahun-tahun, program yang kemarin, efek sampingnya memang ada yang ringan, ada yang sedang, bahkan ada yang berat. Cuma yang berat ini sudah ya 1 banding hampir 10.000 begitulah ya. Kita tahu kalau ada rata-rata orang tua itu yang paling ini adalah ketika demam ya, demam. Kalau nanti disuntik demam enggak dok? Rata-rata memang untuk campak rubella yang paling efek yang paling banyak lah ya sampai 30% itu adalah demam. Ya, jadi ketika demam sebenarnya adalah respon tubuh. Jadi kita tidak boleh membenci demam. Nah, demam itu adalah respon tubuh. Kan kita tahu vaksinasi yang kita berikan ini adalah vaksinasi yang sifatnya
bukan pasif ya, tapi aktif. Jadi ada zat yang disuntikkan, kemudian tubuh ini berespon untuk membuat kekebalan. Jadi yang aktif membuat kekebalan itu adalah tubuh si anak. Sehingga yang terjadi adalah si anak ini merespon. Oh, ada sesuatu, saya respon untuk membentuk kekebalan. Salah satu yang terlihat adalah demam. Jadi sebenarnya ketika demam itu berarti tubuh merespon dengan baik. Cuma kadang-kadang yang takutkan ibunya adalah kalau demamnya tertinggi nanti takutnya kejang. Nah, seperti itu. Sehingga kita ada sesuatu, untuk menangkal ketika demam terjadi, kita tahu apa yang mesti kita lakukan. Kita bisa memberikan obat penurun panas, kemudian mengeluarkan keringat. Kalau demam itu ada, justru kita buat untuk berkeringat. Minum obat, kalau nggak berkeringat nggak akan turun. Jadi kalau kita kan biasanya terus suruh tidur, suruh ini ya, nggak akan keluar keringatnya, justru harus mulai aktivitas ringan yang tujuannya adalah mengeluarkan keringat. Iya. Dokter, biasanya yang bikin agak ragu-ragu nih khususnya pada ibu, pada saat demam itu setelah diberikan obat pereda turun panas, kemudian kompres. Nah, ini yang bingung, Dok. Kompres dingin apa kompres hangat dan di bagian mana, dokter? Jadi kalau untuk efek samping dari imunisasi itu selain demam juga ada bengkak di bekas suntikan. Ya, bengkak di bekas suntikan itu kita bisa dengan kompres hangat. Ya. Sebenarnya kompres hangat atau dingin kita tergantung dari cara kerja yang kita mau dapatkan. Ketika kompres dingin itu pori-porinya menutup, ya, sehingga harapannya dengan terpapar dingin itu harapannya turun. Tetapi ketika kita mengompres hangat, pori-pori itu membuka. Harapannya suhu dari dalam keluar. Tetapi juga dipengaruhi suhu dari lingkungan. Kalau suhu lingkungannya itu dingin, mudah keluar. Tapi kalau situasi panas, kita buka pintunya dengan pori-pori yang sudah terbuka, suhu panas juga nggak akan keluar. Karena perbedaan suhunya sama antara yang di dalam dengan yang di luar. Jadi kapan kita menggunakan kompres hangat? Ya kalau situasinya itu agak dingin, kita buka dengan yang hangat. Kapan kita menggunakan yang dingin? Kalau situasinya panas, kita ya, jadi kita ada namanya konveksi gitu ya, ada dengan istilahnya perabaan dengan sentuhan, dengan itu yang perbedaan suhu itu akan pergi ya. Oke, baik. Satu lagi, dokter. Nah, bagi anak-anak yang tidak mendapatkan imunisasi lengkap, dokter, nah ini dampaknya apa ya, dokter, pada anak tersebut? Kita harapkan ketika imunisasi itu antibodinya akan optimal sesuai dengan range yang kita inginkan. Ketika imunisasinya tidak lengkap, ya berarti antibodinya tidak cukup optimal. Kita ketahui bahwa kekebalan tubuh itu hanya tidak hanya dengan vaksinasi ya, tetapi diparengan dengan host, agent, dan environment. Host itu dari dalam tubuh sendiri, agent itu dari kuman, virus, dan bakterinya, dan environment dari situasi lingkungan. Ya, jadi dipengaruhi oleh semua itu. Iya, dan ini dokter mungkin bisa dijelaskan lebih lengkap lagi siapa saja anak yang akan diimunisasi pada saat BIAN ini atau bulan imunisasi anak nasional ini, dokter? Iya, tadi sudah Dokter Ari ya, betul, bahwa untuk anak di Pati ya khususnya ya adalah anak usia 9 bulan sampai 59 bulan itu karena kita imunisasi tambahannya semua, maka dimulainya dari anak usia 9 bulan sampai 59 bulan. Dan untuk imunisasi kejar dari usia 1 tahun sampai 59 bulan. Jadi kan hampir sama ya kita antam rata semua 9 bulan sampai 59 bulan. Berarti sebelum 5 tahun ya, dokter ya? Oke, baik. Dan tentunya ini masih banyak pertanyaan, saya juga masih banget nih, dokter ya. Baik, apalagi ya. bentar lagi juga betul, anak saya nanti tanggal 18 Agustus juga akan mengikuti BIAN. Nah, jadi tepat sekali momennya ini, dokter ya. Baik, dan tentunya pemirsa, bagi Anda yang masih penasaran, tetap saksikan tayangan program Bangga Jateng sesaat lagi. Jadi jangan kemana-mana dan Anda bisa menyaksikan di Simpang 5 TV, di siaran TV digital atau melalui aplikasi JPN Stream di HP Android Anda, dan jangan lupa untuk download melalui aplikasi Google Play Store. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Bangga Jateng.
Baik pemirsa, Anda masih menyaksikan program Bangga Jateng dengan tema Sukseskan Bian Biar Keluarga Anda Aman. Dan tentunya masih bersama Dr. Ari dan Dr. Hesti. Baik lagi ke Dr. Hesti dulu ya dokter ya. Baik Dr. Hesti, ini nih, apakah anak akan kebal terhadap penyakit campak, kemudian rubella, kemudian difteri, tetanus, hepatitis B, dan polio setelah imunisasi dokter? Ya, seperti yang saya ungkapkan tadi ya, bahwa kekebalan itu tidak bisa 100% ya, karena memang imunisasi itu kita akan mengurangi resiko untuk terpapar, kemudian kalaupun terpapar dia akan mengurangi untuk angka kesakitan dan kematiannya, jadi tidak berat begitu ya. Karena kita tahu bahwa kekebalan tubuh itu tadi dipengaruhi oleh 3 hal, dari host, imunitas si anak, kemudian agent, si virusnya sendiri, maupun environment, lingkungan. Kita tahu imunisasi itu bertugas untuk membentuk agar si host ini merespon, sehingga disiapkan antibodinya yang cepat tanggap gitu ya. Sedangkan kita tahu ketika anak diimunisasi itu tidak hanya sekedar datang disuntik terus pergi, enggak ya. Kita siapkan sebelum anak itu diimunisasi memiliki imunitas yang tinggi, kekebalan yang tinggi. Jadi si anak harus dibiasakan untuk makan yang sehat, kemudian gaya hidup yang sehat ya. Kita tahu sekarang itu zamannya anak mager ya, sedentary. Jadi yang aktif cuma jempol begitu ya, yang aktif jempol, tapi dia duduk. Nggak ada dulu kalau kita main layang apa kemudian itu ya main yang pergerakan tubuh itu jarang. Tetapi mereka sekarang di laptop, di game, nah di gadget. Pergerakan tubuh yang minimal, imunitasnya juga akan minimal. Kemudian kita tahu gaya hidup makan sekarang nggak suka lagi yang alami, semua serba instan, junk food ya dengan berbagai macam pengawet, perasa dan lain-lain, itu sangat mengurangi imunitas si anak. Kita tahu juga anak-anak kita lagi jargonnya kemarin COVID ya, jemur ya, berjemur itu sudah nggak ada hobi lagi di antara kita. Kita lebih senang suasananya ber-AC, kita lebih senang nyaman, nggak berkeringat begitu ya. Padahal tanda berkeringat itu adalah tanda mengeluarkan racun-racun. Kita jarang sekali kalau di AC begini, mungkin kencingnya jadi berkurang, nggak banyak bergerak, jadi BAB-nya berkurang, nggak berkeringat, tumpukan sampahnya jadi banyak. Itu akan mempengaruhi imunitas si anak. Kemudian kita tahu untuk yang agent ya, kita berupaya cari tahu kelakuannya si virusnya kayak gimana sih, sehingga kita sedikit screening, sedikit ini untuk jadi vaksin. Environment juga begitu ya, kita tahu yang namanya suhu panas itu mereka nggak suka, kuman, bakteri, virus suka di tempat yang lembab. Tetapi kita mematikan panas itu. Justru ketika kita panas sedikit aja, kita minum obat anti panas loh. Jadi kalau kita sakit sedikit, ada demam, itu adalah mekanisme tubuh supaya kuman nggak betah lama-lama di tubuh kita. Tapi kadang kita mematikan segera. Nah gitu. Jadi kita harus ini ya, sedikit berdamailah dengan demam. Iya, betul. Dan gimana dok, kalau misal penanganan anak yang demam, mohon maaf, terus nah kalau anak yang sedang demam, nah ini gimana? Apakah boleh untuk mendapatkan imunisasi saat Bian? Kita harus merespon demam itu tadi ya. Demam yang seberapa sih yang kita maksudkan begitu ya. Kadang-kadang orang tua tuh demam tuh hanya dengan begini loh. Nah, ibunya tuh habis cuci piring gitu ya, cuci baju, basah tangannya, megang si anak akan terasa lebih hangat. Nah, kadang-kadang anak habis lari-lari berkeringat, pasti anak akan terasa lebih hangat. Nah, di situ harus kita ini kan ya, kita tata demam yang seberapa sih, ya kita kasih batasan 37,5 ya. Kalau bagi orang-orang tuh 37,5 sudah semelenget loh. Nah, makanya kita kasih standar lah ya, kasih standar suhu 37,5. Kenapa kalau yang demam itu kita pending gitu ya, kita pending, karena rata-rata memang efek yang ditimbulkan dari imunisasi ini adalah demam. Tapi tadi yang saya katakan, demam itu adalah mekanisme respon dari tubuh. Sebenarnya enggak apa-apa begitu. Cuma
Kalau nanti demam, terus kemudian tambah demam lagi, nah itu nanti yang ribut bukan hanya si anak, orang tua, mbahnya, semua ikut. Baik, jadi kalau misal masih di bawah 37,5 masih aman ya dokter ya, boleh ikut BIAN. Oke, siap. Baik, lanjut ke dokter Ari. Dokter, kapan pelaksanaan bulan imunisasi anak nasional ini? Iya, jadi BIAN atau bulan imunisasi anak nasional ini sebetulnya sudah 2 bulan, harus 2 bulan berjalan full ya di Indonesia. Mulai bulan Juli sampai dengan Agustus. Nah, ini 2 bulan ini nanti tentunya disiapkan seluruh vaskes ya untuk nanti punya mekanisme masing-masing ya untuk penyiapan. Jadi penyiapan logistiknya, vaksinnya itu sudah di dropping modelnya ya, dropping dari pusat, kemudian berjenjang ke provinsi, kemudian juga di dropping ke dinas kesehatan kabupaten kota. Sementara nanti seluruh vaskes ya dan juga posyandu itu bisa mengakses vaksin ini sampai ke, jadi didistribusikan sampai ke tingkat puskesmas dan juga vaskes-vaskes terdekat. Baik. Dan tentunya sekarang sudah ada mekanisme sistem rujukan berjenjang ya dari sistem jaminan kesehatan. Jadi vaskes terdekat atau rujukan primernya yang terdekat itu yang menjadi akses sebetulnya bagi keluarga itu untuk mendapatkan vaksin secara lengkap. Baik, kalau untuk masyarakat bisa mendapatkan atau mengikuti program BIAN ini lebih detailnya di mana dokter? Iya, jadi fasilitas kesehatannya semuanya bisa ya. Jadi mulai dari rumah sakit, puskesmas, kemudian juga fasilitas kesehatan yang lain, klinik ya, ada beberapa klinik yang juga diakses bisa. Ya. Dan itu tadi, jadi tergantung dari rujukan PPK 1-nya masing-masing keluarga kan sudah masuk di sistem jaminan kesehatan, itu bisa digunakan dengan optimal. Baik, oke. Terakhir dokter, harapan kepada masyarakat umum terkait dengan adanya program BIAN ini apa dokter Ari? Iya, jadi saat ini tentunya kan pandemi masih berjalan ini ya. Jadi belum ada pencabutan ini untuk pandemi. Dan tentunya kita menyerukan kepada masyarakat ya khususnya kekhawatiran harus mulai dikikis habis. Kemudian tadi perbaikan lifestyle ya, gaya hidup menjadi gaya hidup yang sehat dan juga perilaku sehat ya tadi dengan menggunakan protokol kesehatan ya. Jadi penyakit itu akan terputus rantai penularannya bila mana kita tetap melaksanakan protokol kesehatan ya dengan baik, terutama untuk yang berisiko, area-area berisiko ya, kerumunan dan sebagainya, kemudian ada aktivitas perjalanan dan sebagainya. Kemudian juga senantiasa mengupayakan imunitas tubuh ya. Kemudian nanti silahkan kalau untuk BIAN silahkan mengakses ya fasilitas pelayanan kesehatan dan posyandu terdekat. Untuk jangan khawatir, jangan ragu gitu ya. Kemudian protokol kesehatannya juga nanti sudah disiapkan dan itu adalah menjadi bagian dari gaya hidup kita yang baik, terima kasih. Baik gitu ya, yang sehat. Iya, baik dokter Ari. Selanjutnya dokter Hesti, pesan-pesan kepada masyarakat terkait program BIAN ini apa dokter? Iya, imunisasi ini adalah hanya sebagai salah satu ya dari upaya kita untuk peningkatan imunitas. Tapi imunisasi ini bertujuan untuk mencegah dan kita ketahui bahwa mencegah lebih baik daripada mengobati ketika penyakit itu sudah datang. Jadi mari kita sama-sama untuk mensukseskan BIAN ini. Semoga Indonesia yang sudah berkomitmen untuk bebas dari campak tahun 2023 dan bebas polio tahun 2026 segera tercapai. Amin. Baik, itu tadi ya, lebih baik mencegah dengan imunisasi daripada mengobati ketika sudah terjangkit penyakit ya dokter ya. Begitu pemirsa. Baik, sebenarnya saya masih pengen ngobrol lagi, berbincang-bincang dengan dokter Ari dan dokter Hesti, tapi ternyata waktu juga yang sudah harus memisahkan kita. Jadi kita harus pamit diri dulu dokter ya. Dan tentunya terima kasih dokter. Dan itu tadi pemirsa untuk bincang-bincang kita dengan tema sukseskan BIAN agar keluarga Anda aman. Dan tentunya Anda bisa menyaksikan tayangan ini di Simpang 5 TV melalui siaran TV digital atau melalui aplikasi JPM Stream di HP Android Anda dan bisa Anda download di Google Play Store. Baik, dan tentunya saya Vivi Kusuma mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa untuk di Bangga Jateng selanjutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.